Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Ibu bisa share materi untuk menjelaskan subbab yang keempat kepada kalian. Semoga kondisi kalian juga sehat walafiat. Aku harap kalian juga bisa menjaga imun ya, supaya kondisinya tetap prima dan diberi kesehatan. Amin. Oke, untuk pertemuan yang keempat ini, Bu Sri akan menjelaskan tentang konsep tipe data, operator, dan identifier. Jadi apa itu tipe data? Jadi nanti yang akan kita inputkan itu macam-macam. Ada yang huruf, ada yang angka, ya, ada yang tanda-tanda, ada yang operator, misalnya plus, minus, bagi, kali, nah seperti itu. Nah, semuanya itu harus kita jelaskan ke komputer. Ya, jadi kita harus menjelaskan komputer ada variabel X, nanti isinya adalah karakter. Nah, berarti nanti komputer itu akan tahu bahwa X itu nanti isinya adalah huruf A sampai Z, kemudian ada karakter-karakter yang lain. Kalau kita jelaskan komputer Y, tipe datanya itu int atau integer, maka komputer nanti akan tahu kalau Y itu nanti harus diisi dengan bilangan bulat. Nah, jadi itu pentingnya kita harus memberitahu ke komputer berkaitan dengan tipe data. Kemudian kalau operator tadi ada tanda plus, minus, bagi, ya, kali. Nah, itu. Kemudian identifier itu adalah pemberian nama untuk tempat yang kita inginkan untuk menampung suatu nilai. Kalau kita ingin komputer itu bisa menyimpan supaya dia ingat nilainya X itu 10, nah kita harus ngasih nama untuk tempat menampung nilai 10 itu, yaitu X. Nah, jadi semuanya yang harus kita lakukan ke komputer itu adalah jangan lupa kalau kita ingin menyuruh komputer menyimpan suatu data atau menyimpan suatu nilai, maka kita harus siapkan tempat, ya, atau tanda pengenal yang untuk menampung nilai itu supaya nanti komputer tuh tahu ini harus ditaruh di mana. Nah, kemudian ada operator itu nanti adalah penghubung, misalnya ada operasi penambahan, pembagian, ya, perkalian, nah sebagainya. Kemudian kalau tipe datanya itu kita harus ngasih tahu ke komputer juga berkaitan dengan apakah dia nanti mau diisi huruf atau mau diisi bilangan bulat atau mau diisi bilangan pecahan. Nah, itu semua harus kita jelaskan ke komputer. Kalau tidak kita jelaskan, ya pasti komputer tidak akan paham dan tidak akan tahu. Nah, ini 3 konsep dasar yang harus kalian ingat. Kalau mau berkomunikasi ke komputer, kalau ingin memberikan perintah ke komputer, nah kita harus jelas berkaitan dengan tipe data, operator, dan identifier. Nah, oke, selanjutnya, ya. Nah, di sini identifier atau pengenal, ya. Identifier itu ada pengenal. Itu ada terdiri dari nama tipe di bagian deklarasi type. Nah, tempat penyimpanan apa identifier itu? Dia itu tempat penyimpanan suatu data. Nah, jadi tempat penyimpanan suatu data. Nah, macamnya bisa terserah, mau kamu jadikan dia variabel, mau kamu jadikan dia konstanta, atau mau kamu jadikan dia file. Yang penting itu adalah sebagai pengenal ke komputer. Nah, itu sebagai variabel, itu sebagai konstanta, itu atau sebagai file. Nah, itu nanti ada fungsinya sendiri-sendiri. Nah, yang pertama adalah variabel. Variabel itu kita tetapkan identifier atau pengenal itu sebagai variabel jika isinya dapat berubah-ubah dalam kisaran tertentu. Nah, jadi kalau kamu nanti misalnya mau menetapkan variabel X, nah
variabel X, kalau kamu kasih nama dia variabel, maka nilainya X ini dia akan berubah-ubah dalam waktu tertentu. Artinya X itu boleh nanti X diisi 10, kemudian nanti kamu run lagi diisi 12, kemudian kamu run lagi nanti diisi 20. Nah, itu boleh, namanya variabel. Artinya kalau kamu ingin memberikan isi atau nilai di pengenal itu nilainya bisa berubah-ubah, maka kasih dia sebagai variabel. Kenalkan dia ke komputer sebagai variabel. Maka komputer, ini ada variabel X, tipenya integer. Nah, maka komputer itu yang diingat di komputer itu berarti X ini variabel. Berarti kalau variabel X itu nilainya dia bisa berubah-ubah. Nah, kemudian INT itu bilangan bulat. Nah, kalau bilangan bulat berarti X itu nanti bisa diisi angka 1, 2, 3, 4, 10, 11, 20, 30, 100. Pokoknya dia bilangan bulat. Atau minus 10, minus 40, karena bilangan bulat itu kan ada bilangan bulat positif dan ada bilangan bulat negatif. Nah, kemudian yang kedua itu adalah konstanta. Nah, konstanta. Yang kedua itu adalah konstanta. Nah, mana konstanta? Konstanta itu sama sebenarnya, fungsinya sama kayak variabel ya. Cuman kalau konstanta ini harus diisinya selalu tetap. Jadi dia tidak berubah-ubah. Nah, apa itu yang biasanya diisi dengan nilai yang tetap? Misalnya pi, ya kan? Kemudian ada nanti bilangan ketetapan lain. Pi ini kan isinya kan hanya kalau enggak 3,14 ya 22/7. Kan enggak bisa diisi dengan bilangan lain pi itu 3,14. Nah, jadi kalau kalian ingin mengenalkan kepada komputer suatu pengenal yang nanti dia akan menampung nilai yang dia itu nilai tidak berubah-ubah tetap, nah maka bisa kamu kenalkan sebagai konstanta. Jadi contohnya kamu kenalkan ke komputer, ini ada konstanta namanya pi. Nah, kalau konstanta itu tadi bisa langsung kamu jelaskan. Jadi namanya pi sama dengan 3,14. Berarti nanti komputer akan ingat, ada yang namanya konstanta. Kalau kamu kenalkan sebagai konstanta, komputer tahu, berarti pi ini tuh sudah ada nilainya dan ini tidak ada berubah. Maka komputer akan selalu ingat pi itu nilainya 3,14. Ya, itu konstanta. Kemudian file itu untuk penyimpanan data di storage dan sifatnya menetap. Nah, ini nanti kalau kalian sudah menginjak ke program yang lebih kompleks di mana datanya itu nanti harus disimpan. Nah, di situ nanti kamu akan memerlukan suatu file ya yang nanti akan disimpan di dalam hard disk. Nah, untuk sebelum disimpan di dalam hard disk, kamu harus menyiapkan tempat dulu untuk file tersebut ya. Kemudian di sini ada selain ada berkaitan dengan identifier itu harus ada tipenya, kemudian ada namanya atau tempat penyimpanannya. Nah, kemudian ada fungsi dan prosedur. Nah, jadi ada fungsinya, prosedurnya, kemudian ada modul program, kemudian ada algoritma. Nah, di situ berkaitan dengan identifier. Nah, kemudian ini yang perlu diperhatikan dalam penamaan pengenal atau penamaan identifier. Jadi yang pertama berupa satu atau berupa karakter. Jadi kamu boleh ngasih nama suatu variabel, boleh ngasih nama suatu konstanta, atau boleh ngasih nama suatu file, itu hanya satu huruf boleh atau lebih dari satu. Nah, di sini satu atau beberapa karakter. Makanya kalau kita nanti di pemrograman itu akan selalu memberikan nama variabel itu X, Y, A, B, C, I, J. Nah, itu. Atau beberapa karakter, misalnya pi,
luas, keliling, jari-jari, nah itu boleh ya. Jadi yang penting dia adalah bisa dalam bentuk huruf, satu huruf, pokoknya hurufnya A besar sampai Z besar atau A kecil sampai Z kecil. Kemudian kalau digit itu 0 sampai 1, 2 sampai 9. Nah kemudian kalau kalian nanti ada dua kata jari, jari, nah itu harus dihubungkan dengan garis bawah atau underscore. Jadi kalau jari underscore jari. Jadi kalau kamu kasih jari spasi jari, nah itu tidak dikenali. Jadi kalau memberikan penamaan pengenal atau identifier itu spasinya dia tidak mengenali, makanya pasti nanti tidak mau. Jadi kalau kamu nanti mau ngasih suatu pengenal atau identifier itu terdiri dari dua kata, misalnya kayak jari, jari, nah itu berarti jari underscore jari ya. File juga sama ya gitu. Kemudian ini jelas ya, diawali huruf atau garis bawah. Nah kemudian yang kedua, menggunakan kata yang berarti dan mudah dibaca. Nah di dalam pemrograman itu kalian boleh menggunakan apa aja yang menjadi sebagai variabel atau identifier atau konstanta. Jadi kamu boleh menamain X, Y, Z, pokoknya yang penting kamu hafal. Kayak misalnya nanti akan membuat program menghitung luas lingkaran. Nah luas biasanya tuh kasih nama Pak, boleh luas, boleh L ya kan. Kemudian jari, jari, boleh kamu kasih nama jari-jari atau kamu kasih nama R juga boleh ya. Atau luas persegi panjang, luas persegi panjang itu kan panjang kali lebar. Nah itu kamu boleh ngasih nama luas, variabel luas, variabel panjang, variabel lebar. Atau kamu kasih variabel L, P, dan L kecil. Nah jadi sembarang, jadi menggunakan kata yang artinya boleh kamu ingat, kamu pokoknya yang kamu ingat nanti. Jadi jangan kasih variabel itu pakai bahasa-bahasa gaul ya, atau bahasa-bahasa yang misalnya jarang digunakan, atau kata-kata yang misalnya kata-kata gaul. Nah nanti kalau misalnya tidak tahu kan bingung menghitung luas lingkaran, tapi dia pakainya luasnya itu bahasa, diganti pakai bahasa gaul, aku nggak mau luas lah, nah diganti bahasa lain, kata lain. Nah kalau nggak ingat nanti kan pasti kesusahan. Makanya disarankan itu kalau memberi nama pengenal atau identifier itu yang mudah dibaca dan yang menggunakan kata-kata yang mempunyai arti. Jadi kok berkaitan dengan menghitung luas persegi panjang, ya berarti kamu boleh kasih luas, panjang, dan lebar. Itu kan yang ngikut. Kalau lingkaran berarti luas, jari-jari, dan pi. Nah itu segitiga berarti alas dan tinggi. Nah seperti itu. Nah kemudian yang ketiga, panjang maksimal pengenal. Nah kalau di Boran C++ itu 32 karakter, kalau di Turbo C++ 31 karakter. 32 karakter sama 31 karakter itu maksudnya kalian panjangnya tuh ini sampai ini ya. Misalnya nih P1, A2, N3, J4, A5, N6, G7. Nah itu artinya panjang itu seperti itu. Jadi dia banyaknya itu berarti ada 32 karakter, berarti sampai mana nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, spasi ini dihitung ya, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tuh masih panjang lagi. Jadi bisa sampai segini. Nah, ya. Bisa lebih. Nah, kemudian huruf kecil, yang keempat huruf kecil dan kapital itu berbeda ya. Jadi kalau kalian nanti mau ngasih variabel luas ya, luas itu dia tidak sama dengan luas, dia nggak mau.
Jadi dia membedakan huruf besar dan huruf. Kamu kasih variabel L itu tidak sama dengan L. Nah, kamu kasih P besar itu tidak sama dengan P kecil. Nah, L besar ya itu tadi, ini L besar dengan L kecil. Nah, itu dia tidak mau. Jadi kalau kamu kenalkan ini, nah nanti nyebutnya juga harus L-nya besar. Ya, jangan kamu nyebut L kecil. Nah, dia akan pasti tidak akan mengenali. Karena kalau yang kamu kenalkan L besar, terus nanti kamu di instruksinya kamu bilang L kecil, maka komputer itu tidak akan mau menjalankan, karena yang dia kenal ini adalah L besar, bukan L kecil ini, ya. Jadi huruf kecil dan huruf kapital itu berbeda. Makanya nanti diingat-ingat kalau ngasih variabel itu harus ingat apakah kamu kasih X besar atau X kecil, ya. Kemudian terdiri dari berapa huruf. Jadi harus sama persis seperti yang kamu kenalkan, ya. Kalau luas LUAS, kamu harus nyebutnya juga L besar UAS. Kalau kamu sebutkan dengan L besar lu A aja, S-nya kurang, dia juga tidak akan mau. Nah, ini salah satu tantangannya kalian yang bikin kita kalau mau bikin program susah. Sebenarnya bukan susah, ribetnya seperti ini. Huruf besar kecil aja dibedakan. Kalau dia enggak mau. Kalau kamu kenalkan pakai huruf besar, kamu nanti di perintahnya, di instruksinya kamu sebut dengan huruf kecil, dia enggak mau jalan, ya kan? Kemudian kurang satu huruf, kamu kenalkan dengan variabel atau konstanta namanya luas, kamu sebut di instruksinya lua kurang S, juga enggak mau. Nah, apalagi misalnya dengan huruf yang berbeda, kamu kenalkan dengan huruf L, kamu sebutnya X, nah tambah enggak mau dia. Nah, itu sebenarnya tantangannya. Makanya kita ini kalau belajar program itu memang harus sambil teliti. Nah, makanya Bu Sri dari awal selalu bilang bahwa kalau kita belajar membuat program itu, anggap kita itu sedang berkomunikasi dengan orang yang paling ribet terus paling bodoh, misalnya seperti itu. Jadi apa-apa tuh harus dijelaskan dengan detail, apa-apa tuh harus dikenalkan dulu. Nah, jadi itu supaya nanti programnya bisa jalan. Kemudian yang kelima ini tidak menggunakan kata kunci atau keyword yang terdapat pada C++. Nah, kalian dilarang membuat variabel dengan nama-nama yang ada yang dikenal oleh bahasa C++. Misalnya apa? Di C++ itu terkenal CIN, kemudian COL, cout, ya, cout sama CIN. Nah, itu enggak boleh kamu. Pasti dia enggak mau. Nah, karena di sini dia merupakan suatu instruksi atau perintah. Jadi kalau nanti kamu kasih variabel, aku suka Cin, karena panggil pacarku Cin, jadi kamu kasih Cin .2 INT. Nah, maka dia tidak akan mau. Cin itu gantinya luas, Bu. Saya pengennya bukan luas tapi Cin. Cin itu panggilan sayang saya kepada pacar saya. Nah, dia akan mau karena apa? Cin atau di C++ ini dia kenal ada namanya Cin, cuman bacanya bukan Cin tapi Sein. Nah, maka kau pasti tidak akan mau. Jadi kalian dilarang menggunakan kata kunci atau keyword yang terdapat dalam bahasa pemrograman tersebut. Print, input, output, nah itu nggak boleh. Pasti dia tidak akan mengenali. Artinya bukan tidak mengenali, dia akan nanti bingung karena yang dia tahu input itu berarti perintah untuk memasukkan data. Kok ini dijadikan variabel? Nah, bingung, pasti dia akan mau jalan, ya, itu. Kemudian, nah ini daftarnya keyword atau kata-kata kunci yang ada di bahasa C++, ya. Banyak sekali, nanti kamu bisa baca nanti seiring sering belajar program, nanti lama-lama apa. Nah, ini ada ASM,
auto, breakcast, car, class, cons, continue, default, delete, do, double, else, enum, extreme. Jadi semuanya ini tidak boleh kamu gunakan sebagai variabel ya, atau tanda pengenal atau nama pengenal. Ini kata-kata ini tidak boleh kamu gunakan ya, keyword yang ada di C++ ini. Nah, nanti bisa kamu baca ulang. Kemudian yang kedua itu berkaitan dengan variabel ya. Ingat ya, jika variabel itu kita harus menjelaskannya itu sembarang, boleh dengan satu huruf, boleh lebih dari satu huruf. Yang kedua itu adalah kita membuatnya itu yang gampang diingat, mudah diingat dan atau mempunyai arti. Nah, itu kemudian nanti juga harus tipe datanya harus jelas. Kemudian jangan pakai menamakan suatu pengenal atau identifier dengan nama-nama yang ada di dalam satu bahasa pemrograman ya. Itu kemudian huruf besar, huruf kecil itu biasanya ada yang membedakan ya. Jadi dia tidak mau kalau kalian kenalkan dengan L besar, kemudian di instruksinya kamu tulis dengan L kecil, maka dia tidak akan mau. Nah, sekarang yang kedua adalah operator. Apa sih operator itu? Jadi operator adalah notasi yang dipakai untuk melaksanakan suatu operasi terhadap data dan identifier. Nah, jadi operator itu nanti sebagai operan. Jadi di dalam program komputer itu pasti kita familiar sama hitungan matematik, pasti. Jadi di dalam bahasa pemrograman, kalau kita mau memerintah komputer itu perintah-perintah yang tidak usah kita jelaskan itu ada salah satunya operator. Jadi dia tahu plus itu buat apa, minus buat apa, kali itu buat apa, bagi itu buat apa, dia tahu. Jadi kalau plus itu berarti nanti dia akan menambahkan, minus berarti dia akan mengurangi data 1 dikurangi data 2. Nah, begitu kali berarti data 1 dikali data 2. Nah, jadi kita nggak usah mengenalkan kali, plus, minus, bagi itu apa, nggak usah, karena komputer sudah tahu. Makanya operator itu ada di dalam bahasa pemrograman semuanya sudah dikenalkan. Artinya di dalam bahasa pemrograman itu tahu. Jadi kalau kamu tinggal ketik operatornya, itu program akan nanti bisa jalan ya, memberikan perintah sesuai yang kamu tulis. Kemudian nah, ini tabel pengelompokan operator. Nah, di dalam operator ini ada jenis operator. Nah, ini ada negasi. Negasi itu artinya ingkaran. Ingkaran itu artinya apa? Menyangkal. Nah, kalau kita bilang ya, berarti kebalikannya tidak. Nah, itu negasi namanya. Ya, kalau di algoritma itu tandanya minus, strip, bahasa C juga minus. Kemudian kegunaannya itu mengubah angka menjadi minus atau plus. Jadi boleh misalnya kamu negasinya 8 berarti minus 8, berarti kan kebalikannya. Nah, itu. Kemudian aritmatika, nih operator aritmatika ini ada plus, ada minus, ada bintang, ada garis miring, ada div, ada mod, kemudian ada panah. Ini kalau di algoritma. Nah, kalau di bahasa C itu plus, minus, bintang, kemudian tanda bagi, div juga bagi, mod itu tanda persen, kemudian kalau panah ini sama dengan. Nah, ini keterangannya, kegunaannya. Plus itu penjumlahan, strip itu pengurangan, bintang itu perkalian, kemudian garis miring itu pembagian, kemudian div juga sama, pembagian dibulatkan ke bawah, mod itu sisa pembagian, sama dengan itu pemberi nilai. Kemudian relasional, operator relasional itu ada ini, lebih kecil, lebih besar, sama dengan, kurang dari atau sama dengan, kemudian lebih dari atau sama dengan, kemudian tidak sama dengan. Kalau di algoritma kita nulisnya tanda
kurung buka, kurung tutup ya sikun ya. Kemudian kalau sama dengan tanda strip 2 atas bawah lebih kecil atau lebih kecil sama dengan atau kurang dari sama dengan, ini tandanya kurung sama-sama dengan, lebih besar juga ini. Nah kalau tidak sama dengan di algoritma itu kurung buka kurung tutup. Nah di bahasa ASCII ini nah ada yang sama, cuman kalau sama dengannya itu ada dua strip-stripnya, sama dengannya dua. Kalau di algoritma kita cukup satu aja, ini dia dua. Kalau lebih kecil, lebih besar, lebih kecil atau sama dengan dan lebih besar sama dengan, tandanya sama antara algoritma dan bahasa C++. Kemudian kalau tidak sama dengan yang beda. Kalau di algoritma itu tanda kurung buka kurung tutup, kalau di C++ itu tanda seru sama dengan. Nah ini nanti kamu bisa, kalau saya kalau lupa ya ini boleh dihafalkan, tapi kalau misalnya enggak tahu ya sambil jalan, sambil kalian sering bikin program nanti akan seiring akan mengenal operator ini ya. Oh pakai apa, kalau mod sama dengan apa, kalau tidak sama dengan itu apa. Nah itu nanti seiring berjalannya kalian sering bikin program nanti akan ingat juga ya. Kemudian ada lagi, nah ada operator logika ya, ini makanya kalian juga ada di rangkaian logika dapat juga kan materinya. Nah ini operator logika ini ada kalau di algoritma itu ada not, and, or, SOR. Nah kalau di bahasa C juga sebenarnya sama namanya, not, and, or, SOR. Nah cuman beda, kalau di logika kita tulisnya not, and, or, SOR. Tapi kalau di bahasa C++ itu not itu tanda seru, kemudian n itu tanda sama dengan 2, kemudian kalau or itu tanda garis lurus berdiri ini 2. Nah kalau SOR itu di bahasa C++ tidak ada. Nah kegunaannya apa? Untuk not itu negasi terhadap nilai boolean ya, jadi kalau dia yes dinegasi jadi no. Nah kalau n, operator n itu adalah ini terhadap dua nilai boolean digabungkan, ditambahkan ya, artinya bukan dijumlahkan. Nah kemudian kalau or itu juga operasi or terhadap dua nilai boolean. Kalau or itu milih salah satu, kalau n itu harus dua-duanya. Operasi SOR terhadap dua nilai terhadap boolean. Nah ini SOR itu kebalikan dari or ya. Kemudian di sini ada jenis operator bit. Nah ini ada SHL, SHR, short and, or, SOR. Nah kalau di bahasa C++ ini ada simbolnya beda. Jadi ini kurung buka 2 kali, SHR kurung tutup 2 kali, short itu kayak tanda tak hingga ya, n itu sama dengan ini ya, sama dengan tanda dan ini, or itu yang garis lurus 1, SOR itu yang kayak tanda pangkat. Nah ini geser 1 bit ke kiri, geser 1 bit ke kanan, komplement suatu bit, operator n terhadap 2 bit, or itu operator or terhadap 2 bit, dan operator SOR terhadap 2 bit. Nah itu kemudian dia juga ada operator address yang dikenal, yaitu kalau di algoritma kita pakai a ya, add ya. Nah tapi kalau di notasi bahasa C kita pakai tanda dan. Nah itu. Nah kemudian berkaitan dengan operator. Nah operator itu kita nanti kalau ingin menggabungkan boolean itu dia hanya data yang nilainya true dan false. Nah gimana ini kita mau menggabungkan nilai true dan false? Nah kalau pakai operator n, kalau misalnya penjumlahan kan enak, 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah ini false and false, hasilnya apa? Nah menjumlahkannya gimana? Nah ini ada ya. Di sini kalau operator not, jadi kalau not true itu sama dengan
itu berarti false. Kalau not false berarti true hasilnya. Nah sekarang kalau operator AND itu misalnya true and true, maka hasilnya true. True and false, maka hasilnya false. False and true, hasilnya false. False and false, hasilnya false. Pokoknya nilai kebenaran untuk N itu hanya bernilai benar jika dua-duanya bernilai benar. Jadi selain itu nilainya salah. Nah itu kalau N. Jadi N itu nanti hasilnya akan bernilai benar kalau dua-duanya ini, argumen 1 dan argumen 2 itu nilainya bernilai benar. Selain itu nilainya salah. Satu benar satu salah, ya salah hasilnya. Satu salah satu benar, salah juga. Dua-duanya salah, apalagi salah juga. Ya itu untuk N. Jadi kamu jangan kalau menghafal itu jangan semuanya. Pokoknya gini, kalau N itu hanya bernilai benar jika dua-duanya bernilai benar, lainnya salah. Nah itu kan enak, kalian hanya mengingat dua hal. Dia akan N itu akan bernilai benar jika dua-duanya bernilai benar, selain itu berarti salah. Nah kemudian operator OR. Nah operator OR ini nanti kalau true dan true hasilnya true. True or true berarti true. True or false, true. False and or true, true. False and false, false. Nah ini kalau operator OR itu dia akan bernilai salah kalau dua-duanya salah. Nah kebalikannya, kalau N itu akan bernilai benar kalau dua-duanya bernilai benar, lainnya bernilai salah. Nah kalau OR dia akan bernilai salah kalau dua-duanya ini bernilai salah, selain itu nilainya adalah benar. Kalau satu benar dua benar ya benar, satu benar dua salah benar juga, satu salah dua benar ya benar juga. Nah itu namanya untuk OR. Kemudian untuk operator SOR. Nah untuk operator SOR ini ya, dia hanya yang bernilai sama itu nilainya salah. Nah kalau yang nilainya tidak sama benar. Jadi kayak true SOR true false, true SOR false hasilnya true, false SOR true hasilnya true, false SOR false hasilnya false. Jadi untuk operator SOR ini kalau dia bernilai true itu jika argumen 1 dan argumen 2 itu nilainya tidak sama. Kalau satunya true, satunya false. Satunya false, satunya true. Nah, kalau nilai argumennya dua-duanya bernilai sama, maka hasilnya itu false. Jadi kalau true dan true ya false, false dan false, false. Itu SOR ya. Jadi nanti kalau misalnya Bu, kapan kita dapat nemu perintah itu, nanti ada itu ya. Nah kemudian kalau di bahasa C++ itu kita ada operator penaikan dan penurunan. Penaikan dan penurunan itu artinya nilainya itu nanti akan bertambah 1, 1, 1. Jadi awalnya 1 tambah 1 2, 2 tambah 1 3, 3 tambah 1 4, 4 tambah 1 5. Nah itu, atau turun dari 5 4 3 2 1. Nah kita bisa menuliskan untuk penambahan yang teratur itu dengan cara nih. Kalau di bahasa C++ itu X++. X++ itu artinya X sama dengan X plus 1. Nah X sama dengan X plus 1 itu artinya gini nih. Nanti kalau X nya sama dengan 1, berarti X ini sama dengan 1 plus 1, jadi 2. Nanti kalau yang ini sekarang X nya yang kedua, berarti yang ketiga X nya sama dengan 2 ditambah 1, 3. Nah itu ya. Kemudian ada juga yang nulis plus plus X, nah itu juga sama, X sama dengan X plus 1, jadi X plus plus atau plus plus X ya. Kemudian kalau yang penurunan atau nanti dia akan berkurang 1, 1, nah itu pakainya X min min, artinya X sama dengan X min 1. Dia akan
berkurang satu terus. Kalau ini akan X plus plus itu bertambah satu, nambahnya satu terus ya. Kemudian atau juga min X sama aja ya, X sama dengan X min 1. Jadi nanti ada operator seperti ini yang dia nambahnya teratur, bertambah satu terus, nambahnya tambah satu lagi. Nah itu kita nanti bisa kasih perintah X plus plus, maka komputer akan tahu kalau X plus plus itu sama dengan X sama dengan X plus 1. Jadi nilai X itu akan selalu ditambahkan dari nilai X awal ditambah 1. Nah nanti begitu seterusnya. Nilai X yang terbaru ini ya, nilai ini namanya nilai X yang terbaru, ini nilai X awal. Nah ini awal, ini yang baru. Nah jadi kalau kita kasih contoh X nya sama dengan 1, berarti X baru sama dengan 1 plus 1, maka sama dengan 2. Kalau X nya sama dengan 2, maka X barunya itu adalah 2 ditambah 1 sama dengan 3 ya. Jadi X yang di sebelah hasil dari sama dengan itu namanya X yang terbaru. Nah X yang ada di samping kanan sama dengan atau yang nanti dia akan dioperatorkan dengan angka tertentu atau variabel tertentu itu namanya X awal ya gitu. Kemudian operator majemuk ya, operator majemuk pada C++. Jadi operator majemuk pada C++ itu adalah operator majemuk pada C++. Jadi misalnya X plus sama dengan 2 itu sama dengan X sama dengan X plus 2. Jadi bukan X plus plus ya, tapi X plus sama dengan 2 itu sama dengan X sama dengan, jadi X plus 2 sama X plus sama dengan 2 itu berarti sama dengan X sama dengan X plus 2 ya. Kalau X min sama dengan 2 itu sama dengan X sama dengan X min 2. Nah kalau plus plus saja tadi berarti naiknya 1, tapi kalau kamu mau naiknya 2 berarti ini X plus sama dengan 2, jadi nanti akan naiknya 2. Atau kalau kamu berkurangnya 1 tadi min X ya, atau X min. Nah kalau mau berkurangnya 2 berarti X min sama dengan 2, jadi nanti nilai X ini akan berkurang dengan 2. Kalau 10 ya berarti tinggal diganti aja 10. Kalau kamu nanti ini ingin X itu hasilnya dikali 2 ya berarti X kali sama dengan 2. Itu ya untuk operator majemuk di bahasa C++. Nah kemudian tipe. Nah ini namanya tipe data. Jadi tipe apa sih tipe itu? Tipe itu dasar ya. Yang pertama kita sebut tipe itu harus isinya dia berarti dasar. Kemudian tipe itu terstruktur ya, terstruktur itu misalnya ada yang dalam format array, record, set, dan file atau arsip. Tapi yang ada juga yang tidak usah pakai ini boleh ya. Kemudian tipe bentukan itu misalnya tipe data non standar. Jadi ada subring atau terilang atau enumerasi, dan tipe data abstrak seperti linked list, tag, queue, dan tree. Nanti dipelajari di mata kuliah struktur data yang kamu, linked list, stack, queue, dan tree itu nanti ada ya. Nah itu tipe. Kemudian nah ini ada tipe data ya, dasar pada algoritma. Nah ini ada yang tipenya boolean. Nah kamu harus ingat kalau tipe boolean nanti nama tipenya kita kasih namanya tetap sama boolean. Nah isiannya nanti itu ya, itu true dan false. Nah kalau untuk konstanta itu bisa true false, TF, atau Y dan N. Nah kemudian
untuk boolean, operator yang digunakan tadi operator logik and, or, not, sort, eq, neq. Nah, hasilnya juga nanti boolean. Makanya tadi kan ada and itu kalau true dan true hasilnya true, ya kan? Hasilnya boolean juga. True itu boolean, hasilnya juga true juga. Nah, jadi tidak kalau boolean true and true hasilnya satu, salah. Jadi untuk boolean ini operatornya nanti hanya untuk and, or, not, kemudian sort dan sebagainya. Dia tidak bisa pakai plus minus bagi ya. Nah, nanti hasilnya juga akan boolean juga ya. Kemudian yang kedua numerik ya, numerik ini tipe data. Nah, numerik itu tipe data angka ya, numerik itu tipe data angka. Nah, ada yang dikasih nama integer ya. Integer, numerik itu tipe data angka, ada yang dikasih nama integer. Integer itu apa? Bilangan bulat ya. Bilangan bulat. Jadi kita bisa ngasih tipe data itu dalam bentuk bilangan bulat, namanya integer, atau kadang ada yang disingkat int. Int itu berarti integer. Integer itu apa? Bilangan bulat. Dia masuk tipe numerik. Numerik itu angka ya. Nah, kemudian isiannya bilangan bulat itu apa? Semua data yang berisi bilangan bulat. Nah, contohnya apa isiannya? Ini 0, minus 25, 100. Pokoknya dia yang bulat-bulat. Minus 100 boleh. Minus 1, minus 2, plus 1, plus 2, 2, 1. Nah, itu boleh ya. Nah, kemudian operator yang ada nanti digunakan untuk bilangan bulat ini itu adalah operator aritmatika. Plus, min, bintang, garis miring, mod, div, absolute. Hasilnya ya integer. Integer artinya 1 tambah 1 berarti hasilnya 2. 2 kan masuk integer juga, bilangan bulat. 3 kali 2. 3 kali 2 berapa? Kan 1 tambah 1 2. Ini kan juga bulat. 1 ini juga bulat. 2 kali 3 hasilnya 6. 6 itu juga bulat, 3 ini juga bulat, 2 ini juga bilangan bulat. Maka hasilnya itu integer. Kemudian bilangan bulat ini bisa direlasikan. Direlasikan itu sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar atau sama dengan, ya lebih kecil atau sama dengan. Nah, ini enggak pakai, ini harusnya ini lebih besar aja. Nah, enggak pakai sama dengan. Kemudian nah, hasilnya itu boolean. Boolean itu artinya bernilai true atau false. Jadi misalnya gini, misalnya ada i lebih kecil sama dengan 5. Nah, jadi ini nanti selama i nilainya lebih kecil dari 5, maka itu akan, pernyataan ini akan bernilai true ya. Nah, kalau i-nya nanti hasilnya sudah 6, maka pernyataan ini akan bernilai false. Nah, jadi ini kenapa hasilnya boolean? Jadi pernyataan ini akan bernilai benar atau salah itu tergantung nilai i-nya, ya kan? Misalnya i-nya itu berapa? 1 lebih ke ini lebih besar ya, lebih besar. Oh, i lebih besar sama dengan 5. Misalnya i-nya misalnya 5. Nah, i-nya 5. Nah, ini misalnya i-nya 5. 5 itu lebih besar sama dengan 5, betul enggak? Oh, betul. Nah, itu berarti true. Kemudian 6 itu lebih besar dari 5 enggak? Lebih besar, Bu. Berarti true. Kalau i-nya misalnya 2 lebih besar dari 5? Tidak, berarti false ya. Jadi itu ya. Jadi kalau bilangan bulat itu bisa dikenai operator relasional, lebih besar, lebih kecil, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan, tidak sama dengan atau sama dengan. Nah, itu bisa
hasilnya itu nilainya boolean. Boolean itu artinya nanti nilainya apakah bernilai salah atau betul. Nah, biasanya kalau bilangan bulat itu direlasikan dengan dioperasikan atau menggunakan operator relasional ini, itu biasanya isinya bukan hitung-hitungan ya. Kalau hitung-hitungan pakai yang aritmatika. Jadi biasanya itu nanti ini akan memberikan suatu kondisi, ya, akan memberikan suatu kondisi ke komputer. Kita akan memberikan instruksi ke komputer dalam bentuk kondisi. Nah, itu bisa pakai ini misalnya. Misalnya if I lebih besar sama dengan 5, then kerjakan misalnya apa? Cetak I. Nah, jadi selama I-nya itu nilainya lebih besar sama dengan 5, maka I tersebut akan dicetak. Jadi kalau 6 akan cetak, 5 akan dicetak. Tapi kalau I-nya sama dengan 2, maka dia tidak akan dicetak. Karena apa? Karena 2 itu tidak lebih besar sama dengan 5. Salah. Nah, kalau salah tidak akan dijalankan instruksinya. Nah, itu nanti akan ketemu perintah yang seperti itu. Kemudian tipe data untuk yang numerik yang kedua, itu ada namanya real. Real itu pecahan. Nah, semua data yang berisi bilangan pecahan itu, nah kita masukkan real. 1, 5,2, 100, 0,1. Bu, 1 kok masukkan bilangan bulat. Nah, 1 itu kalau di real kan sama dengan 1,00. 1,0 itu namanya 1. Itu masuk ya. Nah, sama untuk real ini, untuk numer sama juga, real itu juga dikenai operator aritmatika dan relasional. Kalau aritmatika tadi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, ya. Kemudian ini pengangkatan ya, angkat ya, atau apa tadi yang tanda ini. Nah, kemudian dikenai juga operasi relasional. Nah, relasional juga nanti itu hasilnya adalah boolean. Nah, kalau bila suatu tipe data bilangan itu dikenakan dengan operator relasional, itu nanti hasilnya adalah boolean. Nah, biasanya itu digunakan kalau kita ingin memberikan suatu kondisi, nah, menyatakan suatu kondisi ke komputer. Nah, itu kita pakai biasanya operator relasional ini ya. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya itu ada tipe data alfanumerik. Nah, alfanumerik itu namanya itu ada karakter, ada atau char ya. Nah, CHAR. Nah, isinya itu apa nanti? Jadi semua data berupa karakter. Nah, semua data yang berupa karakter. Nah, apa aja? D, G, A, B, C, Z semuanya. Terus atau angka juga bisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya kan? 0. Nah, terus kemudian karakter-karakter khusus ini misalnya tanda persen, tanda koma, tanda persen, tanda seru atau tanda yang lainnya. Jadi kalau karakter itu semuanya huruf, angka plus ada karakter-karakter khusus itu dia bisa. Nah, kemudian untuk tipe data untuk karakter ya, itu kita kenai operator yang digunakan itu adalah relasional dan hasilnya nanti boolean. Nah, karena kita tidak bisa menjumlahkan huruf dengan huruf. Nah, jadi nanti biasanya kita pakai operator relasional, sama digunakan untuk menyatakan suatu kondisi. Nah, nanti hasilnya boolean itu yaitu true atau false ya. Kemudian yang ini selanjutnya adalah tipe untuk alfanumerik yang diberi nama string. String itu kumpulan karakter yang ada pada domain karakter. Jadi ini isiannya nanti itu tidak hanya satu karakter tapi lebih dari satu karakter. Nah, makanya bisa itu membentuk kata atau kalimat, misalnya saya atau 2005. Nah, itu bisa kita pakainya namanya string. Jadi kalau nanti mau isiannya itu dalam bentuk seperti ini ya,
saya atau 2005 menulis. Nah, apa-apanya kalau dia berupa kata atau kalimat itu kita kasihnya tipe datanya namanya string. Nah, operatornya juga relasional. Jadi tadi lebih besar, lebih kecil, sama dengan, tidak sama dengan, dan nanti untuk hasilnya itu boolean. Karena juga sama, nanti akan diberikan dipakai dalam suatu kondisi yang nanti hasilnya itu menyatakan true atau false ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pointer. Nah, ini namanya juga nanti pointer. Nah, pointer ini nanti dia tidak ada isinya, ini berkaitan dengan nanti menunjuk suatu data. Dia ada di data keberapa atau lokasi di berapa, baris keberapa. Nah, itu pointer. Nah, kemudian ini berkaitan dengan ukurannya untuk tipe data tadi ada karakter, short integer, long, float, double, dan long double. Nah, ini karakter itu isinya 102 minus 128 sampai dengan plus 128. Short integer, kemudian integer. Nah, ini nanti isinya sampai ini ya, digitnya. Kemudian float itu pecahan. Nah, namanya 3,14 kali 10 pangkat min 38 itu berarti nanti 0,00000034. Kalau ini ini juga sama ya, itu. Kemudian double, nah ini juga ada ukurannya. Ini dia juga sebenarnya pecahan juga, cuma nanti digitnya lebih banyak. Kemudian long double juga sebenarnya float, double, dan long double itu pecahan. Kemudian yang bulat itu short integer, sama long. Ini long integer maksudnya ya. Kemudian tipe dasar dari C++. Nah, ini ada tipenya unsigned char ya. Panjangnya 8 bit, RAM-nya 0 sampai 255. Kemudian char itu 8 bit. Nah, ini N6 ya, unsigned integer, short in, kemudian unsigned long. Nah, ini semuanya ada. Nah, jadi kamu nanti kalau misalnya hitunganmu itu ternyata koma-komanya banyak Bu di belakang angka, ya kamu nanti bisa tentukan mau pakai float kah, cukup atau enggak, atau double atau long double. Nah, itu ya. Nanti kalau kita salah ngasihkannya Bu, ya nanti ada yang dia tidak mau menghitung, atau nanti misalnya dia akan menampilkan sesuai dengan panjangnya. Jadi kalau kamu misalnya di sini hanya 0,0000 berapa harusnya, tapi karena pakai float jadi hanya terbacanya berapa angka di belakang koma ya. Nanti kita lihat di hasilnya kalau sudah masuk ke step pembuat program. Kemudian nah, ini untuk cara mendeklarasikan itu artinya mengenalkan ke komputer ya. Jadi apa-apa itu sebelum kita ngasih instruksi ke komputer, kita harus mengenalkan dulu ke komputer. Karena komputer itu bukan SKSD, sok kenal sok dekat. Kalau dia tidak dikenalkan, ya tidak akan kenal. Dia tidak mau kenalan sendiri. Kayak kalian itu kalau ada cewek cantik, gak usah dikenalkan, nanti pasti inisiatif kenalan sendiri kan. Nah, jadi kalau kita mau memerintah ke komputer, kita mau ngasih instruksi ke komputer, kita mau komunikasi ke komputer, pertama kita kenalkan dulu. Apa-apa itu semuanya harus kita kenalkan ya. Jadi kita kenalkan dulu. Nah, kita sebut dengan istilah deklarasi. Nah, pertama yang dideklarasikan variabel bertipe
karakter, ini contohnya. Nah itu nulisnya adalah char variabel. Nah, jadi variabel ini nama variabel, ini tipe datanya ya. Kemudian contohnya misalnya konstanta karakter ada A, berarti karakter berhuruf A1 berarti berupa angka 1. Ini berarti simbol, ini berarti karakter ini harus ditulis dengan awal ya. Kemudian ini juga sama ya, ada garis miring 0 itu apa, kemudian ini garis miring A itu untuk apa. Ini karakter khusus dari yang nanti dikenal di bahasa asing. Jadi kalau kamu tulis garis miring A itu nanti apa. Nah ini yang sering dipakai itu adalah garis miring N. Nah, kalau mau pindah baris kita pakai garis miring N. Nah, tapi nanti ada saatnya kita pakai yang lain juga yang ada di sini ya. Kemudian ini berartinya short in, long in apa sih? Jadi semuanya ini adalah tipe data bilangan bulat ya, tipe data bilangan bulat. Kemudian tidak mengandung titik desimal, namanya bilangan bulat itu tidak ada koma-koma ya. Terus deklarasi bervariabel bertipe in itu kalau di bahasa C++ tadi ada ini int var. Ini int itu tipenya, var itu nanti nama variabel, nama yang kita kenalkan. Jadi misalnya contohnya kita ini, nah int x. Nah kalau khusus itu kalau kamu mau menerjemahkan caranya komputer ada variabel x tipenya int. Jadi atau kamu cara mengenalkan ke komputer itu kalau bahasanya kita ya, komputer ada variabel namanya x, tipenya itu integer atau bilangan bulat. Maka kalau kalian kenalkan ini, maka yang terekam di komputer itu adalah x nanti ya. X ini nanti akan diisi ya bilangan bulat 1, 2, 10, 11, 100, 101 dan sebagainya ya. Itu. Kemudian nah nih misalnya yang float, berarti ini adalah nama variabelnya, ini tipenya float. Ini juga nama variabelnya, ini tipenya double. Ini adalah nama variabelnya, tipenya long double. Ini semuanya nanti buat pecahan. Misalnya ini float x. Nah, itu nanti x-nya itu isinya 0,123, 0,33 dan sebagainya ya. Itu double juga sama, cuman dia nanti digitnya lebih banyak lagi. Nah kemudian contoh bentuk penulisan, misalnya ini boleh, ini kan sama aja, ini kamu kasih 1,23 kali, kalau nggak salah 10 pangkat berapa ini ya, itu ya. Jadi itu. Kemudian boolean. Nah boolean itu tidak ada di C++. Untuk tipe boolean dibuat dengan tipe bentukan type def enum, false sama dengan 0, true sama dengan 1, terus boolean. Nah jadi ini ada nama variabel, kemudian ada tipenya yaitu boolean. Tapi nanti harus sebelum dideklarasikan harus dikasih tahu juga komputer. Jadi nanti ada suatu variabel yang nilainya boolean. Boolean itu nanti isiannya itu kalau false itu 0, kalau true itu 1. Nah itu. Kemudian string ini tidak ada tipe string di C++. Jadi menggunakan tipe terstruktur array dengan tipe karakter. Jadi char var banyaknya karakter. Nah, jadi nanti kita misalnya x ya, oh ini char, kemudian x ini misalnya 20 karakter. Nah itu.
ya. Kemudian nah itu berkaitan dengan tipe data ya. Jadi berkaitan dengan tipe data yang setelah ini kalian nanti bisa praktikum ya, karena di slide pertama itu berkaitan dengan apa sih algoritma, kemudian yang kedua itu dasarnya cara menyusun algoritma, kemudian yang ketiga itu notasi di algoritma, dan yang keempat ini adalah konsep tipe data, operator, dan identifier. Jadi sudah lengkap untuk dasarnya. Nah, nanti bisa menginjak ke mulai praktikum. Nanti akan Bu Sri demokan awal untuk membuat program ya, kemudian apa yang harus ada atau apa yang harus nanti ditulis di situ, dari mulai awal buka softwarenya, kemudian kita nanti mulai menuliskan instruksi satu persatu. Nah itu akan nanti Bu Sri jelaskan di video selanjutnya. Nah untuk ini pokoknya di materi yang ini selalu kalian ingat, apapun ya, sebelum kita memerintah komputer kita harus memberikan penjelasan ke komputer. Jadi semuanya itu harus dijelaskan atau harus dikenalkan dulu ya. Kalau kamu ingin memerintah komputer menghitung luas lingkaran, berarti kamu harus mengenalkan dulu ke komputer apa itu luas, apa itu jari-jari, apa itu pi. Nah, kalau kalian tidak mendeklarasi atau mengenalkan luas, jari-jari, pi, maka kalian tidak akan bisa menghitung luas lingkaran. Nah, jadi intinya itu. Nah, kan di algoritma yang pertemuan pertama itu, bahwa dalam setiap kita memberikan instruksi ke komputer, apa yang dilakukan komputer itu adalah terjadi 3 tahap: input, proses, output. Nah, jadi inputnya itu harus ada, prosesnya itu ada, prosesnya nanti seperti apa, baru dia nanti bisa mengeluarkan outputnya. Kalau tidak ada inputnya, maka proses ini tidak bisa jalan, maka outputnya tidak akan keluar. Kalau ada input kemudian ada proses, ya bisa, tapi outputnya, masa outputnya tidak ditampilkan? Pasti orang pengen tampilkan hasilnya apa. Nah itu basicnya seperti itu ya. Jadi diingat-ingat seperti itu, bahwa belajar program itu jangan diingat rumitnya atau sulitnya ya. Ingat, kalau kalian menemui kendala, kenapa program saya tidak jalan, kenapa program saya error, pertama yang harus kalian teliti dulu adalah algoritmanya. Betul enggak ya jalannya ini? Nah, betul enggak ya saya ini? Nah, itu step-stepnya. Terus yang kedua adalah jangan lupa untuk selalu mengenalkan semuanya itu ke komputer. Semuanya harus dikenalkan dulu ke komputer sebelum kalian memberikan instruksi atau perintah. Nah itu, karena komputer itu bukan orang yang SKSD sok kenal sok dekat. Kalau tidak dikenalkan, dia kenalan sendiri. Enggak. Kalau kamu tidak mengenalkan variabel X, maka dia tidak akan bisa menghitung X atau mencari hasilnya X. Kalau kamu tidak mengenalkan luas, maka dia tidak akan mau menghitung luas itu berapa. Nah, jangankan menghitung, kamu aja tidak mengenalkan, pasti kalau kamu kasih perintah komputer luas sama dengan panjang kali lebar, pasti komputer apa? Apa itu luas? Saya nggak kenal luas. Nah itu pasti nanti di errornya seperti itu, tapi bukan errornya dalam bahasa Indonesia ya, tapi bahasa Inggris. Nah tapi kalau diterjemahkan dalam bahasa pasti nanti kan gitu, saya nggak kenal namanya luas. Nah karena kamu nggak mengenalkan luas itu apa. Nah jadi jangan suruh saya menghitung luas sama dengan panjang kali lebar. Nah apalagi kalau P sama panjang dan lebarnya juga nggak kamu kenalkan,
tambah protes lagi dia, saya ndak kenal luas, saya ndak kenal panjang, saya ndak kenal lebar. Nah, maka dia ndak akan mau menghitung luas sama dengan panjang kali lebar, ya. Jangankan itu, sebelum kamu kenalkan terus kamu bilang panjang sama dengan 5, itu dia nggak mau. Apa ini panjang sama dengan 5? Siapa ini panjang? Panjang ini apa? Kok sama dengan 5? Maka dia tidak akan mau, ya kan? Nah, itu diingat-ingatnya seperti itu. Nah, cara berkomunikasinya komputer tuh seperti itu. Makanya algoritma tuh penting. Jadi kalau kamu susunannya terbalik, susunannya salah, nah dia nanti tidak akan mau. Nah, itu yang harus kalian ingat, ya. Oke, itu untuk pertemuannya video yang keempat ini. Semoga penjelasan dari Bu Sri ini bisa kalian pahami. Jika ada yang belum dipahami, bisa bertanya langsung melalui grup WA. Oke, terima kasih. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.